Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Muda untuk Indonesia bersama dengan Pijar TV yang akan ditayangkan di aplikasi GoPlay. Dan juga nanti program ini akan ditayangkan di YouTube channel di Muda TV dan juga Pijar TV. Apa itu program Titik Koma? Program Titik Koma adalah sebuah program di mana nanti teman-teman semua akan mendengar dan menyaksikan kisah yang sangat membuat kita semua terinspirasi tentunya. Di mana ada orang-orang atau saudara kita, keluarga atau teman-teman kita yang dulunya menemukan fase di mana mereka merasa ini fase titik buat mereka. Fase di mana mereka mau menyerah. Tapi ternyata fase itu Tuhan masih kasih koma. Dan mereka menemukan pengharapan mereka ketika Tuhan jumpai mereka di fase kehidupan mereka tersebut. So hari ini saya Riko Karangetang gak sendirian. Saya bersama teman saya yang luar biasa tentunya. Saya Atioso Trinugroho, biasanya dipanggil Oyo. Tapi Kak Riko, hari ini kita juga nggak cuma berduaan ya. Pastinya kita bareng sama satu sahabat kita nih di sini. Temen yang sangat menginspirasi pastinya ya. Tentunya. Yang ceritanya mungkin bukan cuma kita yang udah denger ini, tapi banyak orang yang sangat diubahkan sama kehidupannya dia. Devi Indah. Halo Devi. Halo Oyo, halo Kak Riko. Halo Devi, mungkin beberapa ada yang teman-teman belum kenal secara detail kali ya. Devi bisa menjelaskan atau memperkenalkan diri Devi, namanya siapa, nama lengkapnya, terus statusnya apa. Oh iya, perlu kayaknya kalau perlu dipertegas. Perlu dipertegas ya. Benar. Dan juga kesibukan Devi apa dan juga di Muda atau di pelayanan Devi saat ini menjabat sebagai apa. Oke, thank you banget Oyo, thank you Kak Riko. Jadi halo sahabat pijar semua, aku Devi Indah. Biasanya dipanggil Devi. Terus aku bekerja sebagai kayak marketer lah di salah satu perusahaan di Indonesia. Terus aku melayani di Muda sebagai creative pastor di Muda dan happy banget sih ada di sini bisa sharing apa yang hari ini akan aku bagiin. Wow, thank you Dev buat kesempatannya. Sorry. Oh iya. Status. Ini yang penting ya. Anda kenapa sangat menunggu Kenapa Anda pernyataan lebih ini ya? excited untuk mempromosikannya? Yes. Agak lupa tadi ya siapa tahu ada yang mempertanyakan supaya nggak pada bingung ya kan. Yes. Memang ini sebenarnya program untuk mempromosikan Devi sih. Iya statusnya gue jadi malu. Iya statusnya. Ya statusnya ya belum menikah. Oh belum menikah. Single and secure. Woi. Berarti pacaran? Enggak dong. Oh enggak disebut ya? Enggak pacaran emang enggak pacaran. Saya enggak punya pacar kok. Oke Devi, thank you banget hari ini mau ngobrol-ngobrol sama kita juga. Ya. Dan hari ini nih ada satu tema yang menarik banget. Karena di satu seminar tentang kasih Bapa waktu itu aku datang. Salah satu pembicaranya dia bilang di dalam satu seminar. Dia bertanya dari 10 orang. Siapa di situ yang merasa kalau dia itu fatherless. Yang menarik 7 dari 10 mengangkat tangannya. Oke. Jadi ada 7 dari 10 orang merasa dia itu fatherless. Iya. Aku nggak tahu kenyataannya memang mereka secara keadaannya memang tidak punya ayah atau mereka merasa hidup tanpa ayah. Yes. Nah hari ini kita mau bahas tentang itu. Kita mau bicara sama Devi tentang tumbuh tanpa ayah. Yap. Gitu. Nah buat Devi sendiri dari judul kita tumbuh tanpa ayah tuh gimana sih Dev? Dari ceritanya Devi, dari pandangannya Devi. Oke, mungkin kalau misalnya bicara tentang tumbuh tanpa ayah, ya itu adalah apa yang aku alami gitu. Jadi selama aku hidup, udah 30 tahun aku hidup, aku memang gak pernah mengenal ayahku. Aku gak pernah lihat mukanya, bahkan aku gak tahu namanya siapa. Jadi memang aku dibesarkan di keluarga hanya sama mama gitu, sama mamiku. Dari kecil aku tumbuh memang tanpa ayah sampai sekarang gitu. Dan memang nggak bisa dipungkiri bahwa
keadaan tumbuh tanpa ayah itu benar-benar mempengaruhi kehidupan aku sih, mempengaruhi bagaimana aku melihat diri aku sendiri, bagaimana aku melihat ya orang-orang yang ada di sekitar aku. Bahkan gitu. masa depan juga. Bahkan masa depan aku juga gitu. Jadi begitulah aku hidup tumbuh tanpa ayah, memang nggak mengenal. Bahkan kalau misalnya aku boleh sedikit cerita, jadi memang aku lahir di satu keluarga. Jadi mamaku memang melahirkan aku di luar pernikahan. Gitu. Mamaku melahirkan aku di luar pernikahan dan waktu itu aku sebenarnya memang simpang siur kan ceritanya karena aku memang nggak kenal sama ayahku, nggak kenal sama papaku siapa. Tapi waktu itu aku diceritain sama adik dari mamaku, jadi om aku almarhum, dan dia cerita. Jadi mamaku memang waktu itu hamil di luar nikah, tapi dia memilih untuk mempertahankan aku dan akhirnya lahirlah aku di sini ke dunia. Dan memang waktu itu jadi papaku yang aku tahu adalah memang berbeda keyakinan lah sama mama gitu. Tapi memang ada di saat dimana aku dibawa lah ke keluarga papaku. Jadi katanya keluarga papaku itu dia DJ dan juga dia itu adalah kayak katanya keluarga angkatan gitu. Jadi tapi pas ketika aku datang, mamaku datang sama keluarga mamaku datang dan bawa aku nih, ini udah lahir nih, ini anakmu. Dan justru malah waktu itu mamaku dikasih pilihan untuk pindah agama atau ya kalau misalnya, dan mamaku nggak mau, dan ya kalau enggak ya memang dia nggak mau mengakui gitu. Dan di saat itu nenek aku akhirnya merangkul mamaku, nenek aku mamanya mamaku kan, merangkul mamaku dan oke, kalau misalnya memang papaku menolak aku, tapi mamaku datang, nenek aku datang merangkul mamaku, yuk kita merawat anak inilah gitu. Jadi ya yang pasti waktu aku mendengar cerita aku itu adalah campur aduk ya, karena aku ngerasa aku mempertanyakan keberadaanku gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tentang lahir di luar nikah, itu kan adalah sesuatu hal yang pastinya bukan yang Tuhan senang atau Tuhan kehendaki gitu. Tapi kutuk gitu loh, maksudnya itu hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi kok aku lahir di dunia ini melalui satu hal yang menyakiti hati Tuhan gitu. Dan aku merasa bahwa aku tuh bukan lahir dari cinta gitu, tapi lahir dari kesalahan, lahir dari hawa nafsu yang disesali sama orang gitu. Itu sih kehidupan aku, dan ya itulah aku tumbuh tanpa ayah. Wow. Nah, tadi kan Dev kamu bilang kalau tumbuh tanpa ayah mempengaruhi cara pandang kamu melihat diri kamu. Cara pandang kamu melihat sekeliling kamu, bahkan mempengaruhi cara pandang kamu melihat masa depan kamu. Nah, apa sih dampak terbesar yang kamu rasakan ketika kamu tumbuh tanpa ayah? Oke, dampak yang aku rasakan itu banyak banget sih Kak Riko. Salah satunya adalah tentang identitas aku. Aku merasa aku nggak diinginkan, aku merasa aku nggak berharga, aku nggak diperjuangkan. Orang yang harusnya jadi seseorang yang sangat aku banggakan harusnya jadi orang yang sayang sama aku, itu justru malah orang yang menolak aku gitu. Jadi itu sih, aku merasa nggak berharga, aku merasa identitas aku tuh nggak berharga lah. Terus juga yang membuat aku akhirnya aku ngalamin yang namanya kekosongan, yang aku coba isi dengan mencari kasih sayang di luar sana gitu. Aku jadi cari itu dengan berbagai macam hal lah, bahkan ya mulai dari teman, dari apa yang aku kerjakan, mulai dari pacar gitu. Jadi aku mengambil keputusan-keputusan untuk supaya aku ngerasa disayang, ngerasa dikasihi sama orang lain. Terus juga dampaknya juga aku ini sih punya iri hati ya. Aku membandingkan diri aku sama orang lain gitu. Aku ngelihat orang lain kok bisa, aku paling kayak kalau misalnya ada yang kayak dijemput sama papanya, terus udah gitu kayak dipeluk, diangkat ke sini tuh, diangkat gitu. Aku nggak pernah ngerasain itu gitu. Jadi aku nggak bayangin itu, ngelihat itu tuh aku jealous, aku iri gitu. Kenapa sih Tuhan mereka tuh bisa kayak gitu gitu, tapi aku enggak gitu. Itu sih dampak yang aku rasakan.
boleh dibilang fase-fase itu dari kamu tumbuh tanpa ayah, dari kamu kecil sampai beranjak remaja dan dewasa, pasti ada hal-hal yang kamu anggap sebagai ini kayaknya titik deh, gue nggak punya masa depan yang cerah nih, nggak ada orang yang akan sayang sama gue, ya udahlah gue hidup seenaknya. Makanya tadi Devi bilang juga ada perilaku yang buruk karena yang tadi ya dampak dari Devi mencari kepenuhan dari orang-orang yang di luar sana, dari teman, dari cari pengakuan, dari bahkan pacarnya Devi, dan akhirnya membentuk Devi yang boleh dibilang ini bukan desainnya Tuhan, ya kan? Nah, pasti ada perjumpaan yang membuat Devi saat ini kita lihat ya, kehidupannya sangat berdampak luar biasa. Kamu punya hati bahkan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami apa yang Devi pernah alami. Bahkan yang tadi Oyo bilang dari 10 orang ada 7 orang yang mengalami namanya fatherless. Mereka itu fatherless. Mereka merasa fatherless, dan beruntung misalnya, bukan beruntung sih, tapi ada beberapa orang yang mereka sebenarnya bertumbuh dengan ayah, cuma mereka merasakan yang tadi, mereka merasa fatherless. Sedangkan Devi ini benar-benar nggak tahu nih, ya sampai sekarang Devi nggak tahu wajah ayahnya seperti apa, dan juga perhatiannya seperti apa, bentuk mukanya seperti apa. Nah itu kan hal-hal yang nggak mudah untuk Devi lewati. Nah titik baliknya itu gimana Devi? Yang membuat pada akhirnya yang Devi awalnya merasa bahwa udah hidupan gue gini aja, gue hidup seenaknya, gue hidup ya udahlah mengalir aja, ya udah titik nih, keadaan ini adalah keadaan titik buat gue. Sampai pada akhirnya Devi merasa dan menemukan komanya dari Tuhan, itu gimana Devi? Oke, jadi aku pernah ada di dalam satu fase di mana tuh aku tuh marah sama Tuhan. Kayak apa ya, gue ngerasa hidup gue tuh nggak adil gitu. Kenapa harus gue yang ngalamin apa yang gue alamin sih? Kenapa harus gue yang nggak punya papa gitu? Gue tuh pengen punya papa gitu. Jadi aku tuh marah sama Tuhan. Aku marah, aku nangis-nangis sama Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan aku yang aku tuh merasa bahwa itu terjadi karena gue nggak punya papa gitu. Jadi contohnya misalnya kayak aku mengalami hubungan dalam ya pacaran lah. Aku ngalamin merasa ada ketidakadilan, diperlakukan dengan tidak baik gitu. Aku stuck dalam hubungan yang kekerasan dalam pacaran. Terus ya toksik banget lah hubungannya gitu. Walaupun yang toksik sebenarnya juga aku gitu. Aku pun toksik karena aku mau stuck di dalam hubungan yang seperti itu gitu. Dan aku tuh nyalahin Tuhan. Coba kalau misalnya aku tuh punya papa, pasti cowok nggak bakal berani kayak gitu sama gue, kayak gitu. Kayak ditempeleng, bahkan ya dipukulin, disundut pakai rokok dan segala macam. Dan di saat itu aku kayak ngerasa bahwa aku kayak nggak bisa kayak melakukan berdiri buat diri aku gitu. Karena aku kadang-kadang berpikir justru mungkin dengan itu aku merasa aku mendapatkan kasih sayang. Jadi aku stuck di situ, bahkan nggak cuma di situ dan ada ya yang lain lah yang aku alamin. Dan itu aku marah sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, kalau aja aku punya papa, pasti cowok nggak akan berani untuk memperlakukan aku seperti itu. Tapi kenapa Tuhan kayak gitu? Tuhan kayak di mana? Kenapa aku yang harus nggak punya papa? So waktu itu belum lama sih sebenarnya, sekitar 3-4 tahun yang lalu kita lagi doa pagi. Oh yang waktu itu kita weekly prayer ya berarti ya di Stako ya? Yes betul, jadi waktu itu tuh aku berdoa lebih kemarah sama Tuhan sih sebenarnya, nangis kayak Tuhan kenapa sih aku ngalamin apa yang aku alamin? Kenapa aku harus jadi orang yang gak diinginkan sama papa aku? Kenapa aku gak bisa kayak orang lain yang disayang sama papanya gitu? Jadi sebenarnya lebih ke nangis, sudah kayak marah, udah kayak hancur hati banget lah gitu. Dan menyalahkan Tuhan karena aku merasa bahkan dosa-dosa yang itulah ya, yang dosa gue tapi gue nyalahin Tuhan. Dosa-dosa yang aku lakukan itu adalah karena ketidakberadaan atau ketidakhadiran papa atau ayah lah dalam kehidupan aku. Nah, waktu aku lagi berdoa gitu, di doaku tuh Tuhan kayak ngasih satu gambar, kayak satu foto. Itu adalah foto aku sama adik-adik aku. Jadi aku tuh punya adik sepupu sebenarnya. Aku anak tunggal sendirian, tapi aku punya adik sepupu. Adik sepupu ada 5 orang di situ. Nah, di foto itu Tuhan ingetin aku bahwa di situ mereka adalah adik-adik aku dan mereka semua fatherless. Jadi mamaku tuh punya adik 2, ya om aku.
Dan dua-duanya waktu itu tuh belum lama meninggal karena kanker. Jadinya mereka meninggal dan aku inget pas waktu salah satu om aku itu meninggal, istrinya om aku jadi tante aku tuh, dia tuh kayak meluk aku dan melihat aku dan bilang kayak gini, sekarang adik-adik kamu sama kayak kamu, gak punya bapak gitu, gak punya papa gitu. Terus di situ aku langsung nangis ya. Dan di situ jadi titik balik aku bahwa ternyata my fatherlessness yang aku alami itu tuh punya purpose. Karena cuman seorang Devi yang bisa bilang sama adik-adik aku, it's okay kalau kalian gak punya papa di dunia. It's okay kalau misalnya kalian gak sama teman kalian yang gak punya papa. Karena kalian tetap punya Bapa di surga. Dan cuman aku yang bisa ngomong sama mereka gitu. Aku bisa bilang sama adik-adik aku bahwa nggak punya papa bukan jadi alasan buat mereka itu untuk nyanyiin hidup mereka, bukan jadi alasan untuk jadi bikin dosa atau hidup seenaknya gitu. Tapi tetap bisa jadi seorang pribadi yang utuh juga gitu. Dan cuman aku yang bisa bilang gitu, karena aku yang bisa bilang sama mereka, aku nggak ngerasain, aku nggak punya papa, aku bahkan nggak ngalamin apa yang kalian alamin yang pernah merasakan papa walaupun di waktu yang singkat gitu. Jadi di situ aku sadar bahwa ketiadaan ayah dalam kehidupan aku tuh ternyata punya tujuan. Tuhan kasih tujuan dalam kehidupan aku di situ. Itu yang jadi titik balik sih. Gitu. Jadi yang dulunya tuh aku ngerasa bahwa aku tuh tertolak. Aku tuh ya kecil, bahkan aku ngerasa aku tuh kutuk. Nah di situ aku sadar bahwa Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Memang mungkin Tuhan waktu itu nggak pengen mamaku lahirin aku di luar pernikahan. Itu bukan sesuatu yang di blessing sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap loh bisa ubah itu jadi berkat. Tuhan tetap bisa pakai kehidupan aku tuh buat ngasih tahu buat adik-adikku ataupun buat setiap orang yang ngerasa fatherless bahwa justru kita punya privilege. Jadi aku malah kayak bersyukur sama Tuhan, Tuhan makasih ya aku gak punya papa. Karena kalau misalnya aku punya papa, aku gak bisa ngajarin adik-adik aku. Tapi karena aku gak punya papa, jadi aku justru merasa dan aku bisa bilang bahwa aku dipilih Tuhan. Gitu sih, itu yang jadi titik balik aku. Wow, keren banget ya. Iya banget Dev, dan tadi kan kalau dengar cerita Devi kan ketidakberadaan sosok ayah itu kan membuat Devi punya pandangan yang ya punya cara pandang Devi juga terhadap gak cuma dunia ya tapi terhadap Tuhan gitu. Nah buat Devi sendiri perjumpaan sama Tuhan yang Devi alami tadi itu berdampak seperti apa sih ke cara pandang Devi terhadap seorang ayah yang mungkin Devi gak rasakan. Tapi bagaimana Devi bisa bilang kalau gua nih bukan fatherless gitu. Nah itu gimana sih, itu sangat berdampak ke Devi untuk cara pandang Devi tentang keberadaan ayah di hidup Devi. Yes, bahwa ketika akhirnya sadar bahwa Tuhan memilih seorang Devi untuk hidup tanpa ayah, dan aku melihat itu sebagai satu privilege bahwa aku bisa panggil Yesus tuh Bapa. Wow. Aku bisa punya privilege buat aku nggak punya perbandingan kasih Bapa selain kasihnya Tuhan Yesus. Gitu. Itu sih yang akhirnya mengubahkan hidup aku. Dan akhirnya aku nggak lagi melihat sesuatu hal ini tuh sebagai hal yang kayak yang memalukan ataupun aku komplain lagi sama Tuhan. Tapi justru aku enjoy banget untuk bisa benar-benar itu ngalamin father daughter moment tuh sama Tuhan Yesus. Gitu. Itu sih yang akhirnya membuat pilihan-pilihan aku pun akhirnya berubah. Gitu. Karena aku nggak ngelihat diri aku lagi sebagai yang nggak berharga lagi, sebagai korban, nggak hidup dalam mental korban lagi, nggak melihat diri aku sebagai kutuk, dan ternyata itu mempengaruhi juga keputusan-keputusan yang aku ambil dalam hidup gitu. Akhirnya aku ngambil keputusan bahwa ya gue punya identitas baru, bahwa gue itu adalah anak Bapa di surga, gue adalah anak raja. Identitas yang baru itu akhirnya membuat gue tuh menghargai diri gue lebih lagi gitu loh. Gue malah sekarang jadi kayak lebih bangga lagi sama diri gue. Gila nih, gue tuh anak Bapa di surga, bukan yang tadi punya mental korban. Dan akhirnya ya kasih Bapa, aku nggak bilang bahwa itu sesuatu hal yang nggak penting. Itu penting banget gitu. Dan bahkan aku juga sangat
terinspirasi banget sama bapak-bapak yang bisa mengasihi anaknya. Aku nggak melihat itu sebagai sesuatu hal yang nggak penting. Aku sangat senang dan aku juga sangat melihat itu sebagai sesuatu hal yang esensi. Tapi itu bukan jadi satu alasan kalau kita nggak ngalamin itu nggak jadi satu alasan bahwa hidup kita nggak lebih berharga daripada orang-orang itu. Karena pada akhirnya semua bapak tuh nggak ada yang sempurna. Karena ya mereka adalah manusia. Tapi itulah kenapa kita punya Bapa di surga, itu Bapa yang sempurna. Jadi walaupun banyak orang yang kayak ngerasa fatherless, padahal mereka punya papa di rumah, cuman nggak punya hubungan sama Bapa. Jadi memang kita nggak bisa mengharapkan kasih Bapa yang di dunia sih. Sebaik apapun, mereka tetap adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tapi kita punya Bapa di surga yang sempurna. Itulah kasih Bapa yang sesungguhnya dan seutuhnya gitu. Karena ya Tuhan mati buat kita, Tuhan mati untuk menebus kita dari dosa. Karena memang dia yang layak, dia yang bisa melakukan hal itu, dia Bapa yang sempurna. Jadi kalau kita marah sama Bapa kita yang ada di rumah, ya kita harus melihat mereka sebagai manusia yang lemah juga gitu. Tapi balik lagi untuk melihat sosok Bapa yang sesungguhnya adalah Bapa di surga. Firman Tuhan juga kan bilang ya bahwa sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku menyambutmu. Wow, so good, keren banget. Tadi kalau teman-teman perhatikan ya kisah dari Devi, ada perpindahan pengertian. Berawal dari dia yang tumbuh tanpa ayah, dia melihat orang lain, kok kayaknya enak ya punya ayah, kok digendong ya. Tapi tiba-tiba perjumpaan Devi bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, membuat pandangannya itu berubah, pengertiannya juga berubah. Bahwa dia bersyukur, justru dia happy melihat orang tua, seorang ayah yang bisa mengasihi anak-anaknya. Ya, bahkan tadi Devi juga merasa bahwa dia gak berharga, gak pantas, gak diinginkan. Tiba-tiba pengertiannya berubah, kenapa? Perjumpaan dengan Tuhan, bahwa ternyata ada alasan ya kenapa di masa lalu Devi mengalami hal itu. Meskipun kita tahu bahwa iblis juga bekerja, tapi ketika kita buka hati kita dan izinkan Tuhan masuk intervensi dalam kehidupan kita, kita tahu dia akan bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk mungkin hal-hal yang gak baik dalam kehidupan kita. Kalau dari kisahnya Devi, masa lalunya dia yang gak mudah, yang buruk, tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, dan kita lihat kehidupan Devi sangat-sangat luar biasa berdampak buat kita semua tentunya ya. Di muda kita sangat terberkati dengan kehidupannya Devi, dan dia juga berdiri buat banyak orang. Khususnya berdiri buat orang-orang yang tadi Devi bilang, seperti sepupunya dia, adik-adiknya dia, dan juga orang di luar sana yang ngalamin namanya fatherless. Gitu. Oke Dev, sebelum kita tutup mungkin Devi bisa kasih closing statement kali ya. Atau ini ya kata-kata penguatan, karena mungkin ada 7, yang tadi Oya bilang dari 10 orang, ada 7 orang yang fatherless yang lagi menonton ya acara ini, dan Devi mungkin bisa kasih kata-kata penguatan buat mereka dan juga sekaligus closing statement Devi melalui acara ini. Yes, aku cuma mau bilang sih buat teman-teman semua yang mungkin ngalamin hal yang sama aku. Mungkin kalian gak kenal siapa papa kalian, atau kalian mengalami perlakuan yang gak baik dari papa kalian. Aku cuma mau bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah papa kalian. Kalian adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengasihi kita begitu rupa gitu. Jadi kita gak fatherless kok. Kita punya Bapa di surga yang sayang sama kita. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, percaya deh bahwa semuanya ada rencana Tuhan di balik itu semua. Kenapa aku bisa ada di sini cerita sama kalian, sharing sama kalian tentang kehidupan aku yang sebenarnya nggak pantas untuk dibanggakan juga, tapi karena aku tahu bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupan aku. Ya, semua hal yang nggak enak gitu ya, sakit gitu. Tapi your pain tuh has a purpose. Yes. Sakit kita tuh punya tujuan. Wow, so good. Kadang-kadang kita memang nggak ngerti hari ini, kita nggak ngerti sekarang. Mungkin kadang kita nggak perlu ngerti juga, tapi percaya deh bahwa sakit yang kita alamin itu tuh punya tujuan, dan justru malah mungkin bisa jadi kesembuhan buat banyak orang. Jadi aku justru sekarang thankful sama sakit yang pernah aku alamin. Karena aku tahu kalau aku nggak ngalamin sakit itu, aku nggak akan bisa ceritain tentang Tuhan Yesus sebagai Bapa sama orang-orang gitu. Jadi aku mau encourage kalian bahwa lihatlah jauh, nggak cuma dengan keadaan yang sekarang.
ayat pegangan aku tuh di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan gitu. Segala hal loh, bukan cuma hal-hal yang baik doang, tapi hal-hal yang buruk juga. Tapi pada akhirnya apa? Buat mendatangkan kebaikan. Jadi kalau yang sekarang teman-teman lagi alami itu hal-hal yang buruk, percaya deh bahwa Tuhan bisa pakai hal yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan gak cuma buat hidupmu sendiri, karena aku percaya bahwa kita tuh lahir di dunia ini, di keluarga manapun, itu Tuhan tuh punya rencana. Amin. Jadi kalau misalnya aku lahir di keluargaku sekarang dengan gimana pun keluarga keadaannya, dan juga kalian lagi lahir di keluarga kalian yang mungkin pengennya lahir di keluarga yang lain, tapi percaya deh bahwa Tuhan tuh gak salah taruh kalian di keluarga itu. Tuhan punya rencana. Amin. Dan itu untuk kebaikan. Dan itu hal yang menguatkan aku dan bisa membuat aku berdiri sampai sekarang. Wow, keren banget ya kisahnya Devi. Tadi Devi udah bahas dia tumbuh tanpa ayah, dari dampak dari yang dia rasakan dari kehidupannya dia, bagaimana dia melihat dirinya, bagaimana Devi melihat sekelilingnya, dan juga Devi melihat masa depannya itu berpengaruh banget karena dia bertumbuh tanpa ayah. Tapi puji Tuhannya perjumpaan dia dengan kebenaran Tuhan mengubah segalanya. Nah yuk, boleh mungkin dari lu sendiri, dari kisah dari Devi yang kita hari ini dengar, apa yang lu pelajari? Ya dari gua pribadi, tadi aku ngerasa banget waktu Devi bagiin ayat itu jadi apa ya, sesuatu yang nancep lagi kebenaran yang apa ya, membuat hati aku sendiri jadi tergugah lah untuk meresponi itu ya. Dimana Tuhan itu memang bekerja di dalam segala sesuatu. Yang kisah selanjutnya di hidup Devi, itu Tuhan bisa berperkara di situ, dan Tuhan pasti gitu akan mengubah kita punya kekacauan jadi satu pesan. God will turn our mess into a message. Itu yang benar-benar apa ya, tadi buat aku pribadi kena banget dari apa yang Devi bagikan, dan gimana Devi menyepakati kebenaran bahwa Devi tidak menolak, tidak deny dengan apa ya, tidak adanya papa di hidup Devi, tapi justru Devi membalikan itu dengan satu rasa syukur bahwa Tuhan jadi satu-satunya Bapa yang tadi kalau kata Devi nggak bisa dibandingkan dengan apapun ya. Justru jadi kalau kita bilang aduh kasihan Devi hidup tanpa papa, tapi Devi bilang loh justru keadaan gua belum tentu teman-teman bisa rasakan, karena gua punya papa yaitu Tuhan sendiri yang nggak bisa dibandingkan kasihnya dibanding sama papa yang ada di dunia. Jadi buat aku itu belajar untuk apa ya, berpegang sama apa yang jadi kasihnya Tuhan, kasih Bapa yang satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, bahkan tadi Devi bilang rasa sakitnya dia di masa lalu akan membantu banyak orang yang terluka mungkin dengan kejadian-kejadian yang serupa, dan membantu mereka disembuhkan karena kisah dari Devi tadi, karena perjumpaan dia dengan kasih Bapa, itu Bapa di surga tentunya. Nah kalau dari aku sendiri gini, jangan pernah menilai kehidupan kita di masa depan berdasarkan secuil atau sebuah kisah di masa lalu. Karena sejatinya begini, sejarah kita itu nggak dimulai ketika kita lahir ke dunia. Tapi sejarah kita semua dimulai ketika Yesus datang ke dunia. Dia mati, dia bangkit untuk kita. Kita semua mungkin bisa punya tahun kelahiran yang berbeda-beda. Sejarah kehidupan yang berbeda-beda. Seperti Devi nggak punya ayah, dia tumbuh tanpa ayah. Tapi karena sejarah kita nggak dimulai di sana, ketika kita lahir ke dunia, tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia lahir, dia mati dan bangkit untuk kita. Kita akhirnya menyadari bahwa mungkin kita lahir dalam keluarga yang tidak ideal. Tapi karena kita sadar, sejarah kita dimulai waktu Yesus di kayu salib. Dan dia katakan semua sudah selesai. Setiap kutuk, setiap kesalahan-kesalahan kita yang harusnya akan mengarahkan kita kepada maut, Tuhan sudah selesaikan semuanya. Dan semuanya berawal di sana. Jadi buat kita semua, mungkin kita punya tahun kelahiran berbeda-beda. Kita punya keluarga yang berbeda-beda, bahkan dengan masalah yang berbeda-beda. Tapi ingat baik-baik, sejarah kita nggak mulai di sana. Sejarah kita dimulai ketika Yesus datang ke dunia. Dia mati, dia bangkit untuk kita semua. Wow, Devi, sekali lagi thank you buat Thank you so much. cerita yang luar biasa. Ya tentunya kita sangat diberkati, dan juga kita mau terima kasih juga yuk buat teman-teman yang sudah mengikuti Titik Koma ini dari awal sampai akhir. Gitu. Oke, kita juga mau thank you banget nih buat kaos yang Waduh, keren banget yang kita kaos pakai dari tadi ya.
titik koma pastinya ya. Ini tampak dari, langsing ya dengan kaos ini ya. mohon maaf. Aku ditemani langsung. dua cowok ganteng dan langsung. Tampak lebih ke tampak langsung. Tapi yang terpenting artinya. Iya, berisi banget. Berisi kayak banget. badan gue. Iya. Aduh. So thank you banget buat Merch by Muda. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya boleh di follow Instagramnya di @merchbymuda. Dan yang jelas kita juga mau berterima kasih sama Antik Mebel Ya. buat sofa kejujurannya. Iya, keyuyuran ini ya. Thank you buat supporting Titik Koma hari ini Ya. juga, episode kali ini juga. Jadi kita bisa ngobrol dengan nyaman ya sama Devi ya. Dan juga buat teman-teman yang ada pertanyaan dan juga ada yang mau didoakan, ya nanti di bawah sini ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi nanti dari tim, dari Pijar TV atau juga Muda akan menghubungi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya dan juga mau didoakan, silakan segera di chat ya nomor yang di bawah sini. Oke, itu aja dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan kasih titik. Kalau Tuhan mau kasih koma. Bye-bye, God bless you. God bless.